Perry Patiselano, seorang musisi jazz kawakan Indonesia tewas di Amman, Yordania akibat aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris. Jenazah Perry kemarin tiba di Indonesia dan disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Rencananya hari ini Perry akan dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Kepergian Perry secara tragis tentu sangat mengejutkan bagi keluarganya. Ya, sebenarnya saya merasa sangat. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Jenazah musisi jazz Perry Patiselano hari Minggu kemarin telah tiba di Jakarta. Bisnis butik Audi kabarnya tidak berkembang, sedangkan Andara Early malah sibuk kejar setoran. Ari Lasso buka-bukaan soal sisi romantisnya. Presenter Gospot terjun ke dunia layar lebar dan Dewi Huges kabarnya kepincut pria bule asal Amerika. Pemirsa, jenazah musisi jazz kawakan Indonesia Perry Patiselano yang tewas secara tragis akibat aksi bom bunuh diri di Amman, Yordania kemarin tiba di tanah air. Dan tidak hanya keluarga Perry saja yang menangisi kepergian Perry yang amat sangat menyedihkan ini, tetapi juga komunitas musisi jazz Indonesia. Dan tampaknya pemirsa ada satu orang lagi yang sangat kehilangan Perry. Dia adalah Sukat, rekan Perry yang berhasil lolos dari maut. Dan pemirsa, berikut ini liputannya. Perry Patiselano, seorang musisi jazz kawakan Indonesia tewas di Amman, Yordania akibat aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris. Jenazah Perry kemarin tiba di Indonesia dan disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Rencananya hari ini Perry akan dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Kepergian Perry secara tragis tentu sangat mengejutkan bagi keluarganya. Ya, sebenarnya saya merasa sangat terpukul karena itu semua terjadi secara accidental ya. Ya, tetapi ya apapun yang terjadi ya saya ikhlaskan saja kepergiannya. Saya tidak mempunyai firasat apa-apa, oleh karena itu membuat saya sangat terkejut. Mengapa tidak ada apa-apa? Kenapa bisa terjadi demikian? Sedianya Perry akan berada di Yordania untuk memenuhi kontrak kerja selama 6 bulan di hotel yang menjadi sasaran bom tersebut. Perry tewas pada hari pertama keberadaannya di kota Amman, Yordania. Sementara 2 rekannya yang lain, salah satunya pianis Sukat Harjanto, selamat. Sukat adalah orang yang pertama kali mengidentifikasi jenazah Perry. Begitu ngelihat udah, saya ditarik keluar. Katanya gimana gitu saya. Saya kan belum kondisi saya juga belum waktu diajak melihat itu kan kondisi saya belum bagus kan, belum kuat kan. Jadi seingat saya ngelihat terus saya ngomong ya, ditarik sama Pak itu yang dari ini. Udah bawa keluar saya. Baru tadi dia ngomong kemarin maaf waktu identifikasi saya tarik karena Bapak ini aneh gitu. Bagi komunitas musik jazz Indonesia, Perry adalah salah satu peletak dasar musik jazz di Indonesia. Kepergiannya tentu membuat komunitas musik jazz Indonesia ikut berduka. Lebih-lebih karena sosok Perry belum tergantikan oleh generasi yang lebih muda. Saya lagi getol-getolnya memikirkan tentang the legends atau legendaris kita. Karena kalau di jazz itu tinggal sedikit. Saya ngitung-ngitung luar kepala kemarin di mobil tuh kayaknya tinggal 12. Tiba-tiba Hendra Wijaya berpulang. Sekarang kejutan lagi kedua, baru berapa hari. Baru dikubur hari Rabu kemarin. Sekarang
Perry Patiselano. Saya sama Mas Perry itu pertama kali manggung yang main bass ya Mas Perry. Itu waktu itu pertama kali di Bandung di Hotel Panghegar bulan Maret tahun 76. Saya masih ada fotonya tuh yang bass Mas Perry. Saya bilang selain saya anggap sebagai kakak juga sebagai mungkin bisa dibilang partner yang bisa membuat saya berkembang sebagai pianis. Bagi penyanyi jazz Syaharani, peristiwa tragis yang menimpa Perry langsung menggugah kembali ingatan masa lalunya. Ternyata Syaharani pernah manggung bersama Perry di panggung yang diledakkan itu. Bisa ngebayangin tempatnya karena pernah ke sana kan sama Perry kan. Jadi kejadian itu kan sangat nggak enak gitu loh. Wondering tuh kalau misalnya waktu itu kita di situ gitu kan main sama-sama seperti itu. Tak akan ada lagi sosok Perry Patiselano dengan gitar bassnya. Perry tewas saat sedang berada di atas panggung. Kepergiannya sama terhormatnya dengan seorang tentara yang tewas di medan pertempuran. Kita doakan semoga Perry terus mencabik gitar bassnya di surga. Sementara bagi para teroris, entah kita mau bilang apa. Kebaikan-kebaikan itu sebenarnya lebih long lasting kan gitu. Meskipun orangnya nggak ada, itu akan tetap ada. Kita bisa merasakan bagi orang-orang yang pernah merasa kehilangan karena keluarganya, salah satu temannya atau keluarganya kena bom. Sekarang kita ngerasain itu dan itu membuat kita semakin mengutuk orang-orang yang entah mau dibilang apa mereka ini. Kenapa ada yang lolos dari maut dan kenapa pula ada yang dijemput oleh maut? Tampaknya pemirsa, otak manusia tidak pernah akan bisa menjawabnya. Pemirsa, Andara Early telah kembali ke panggung hiburan. Memang Andara sempat lama menghilang dikarenakan dia sedang cuti untuk melahirkan. Tapi tampaknya ada satu lagi alasan mengapa si Andara Early ini juga sempat menghilang pemirsa. Ini dikarenakan perceraiannya dengan Ferry yang menguak secara publik, menguak dengan sangat tidak mengenakan. Nah, lain halnya dengan penyanyi Audi pemirsa. Ternyata Audi menyimpan banyak sekali keinginan. Keinginan untuk berumah tangga, untuk memiliki rumah sendiri, dan juga keinginan untuk sekolah ke luar negeri. Wah, dari semua keinginan ini kira-kira mana yang akan terwujud terlebih dahulu? Marilah kita dengarkan penuturan Audi berikut ini. Diam-diam ternyata Audi menyimpan hasrat besar untuk mendalami ilmu musik di luar negeri. Bagi Audi, seorang penyanyi tak cukup hanya berhenti sampai penyanyi tersebut berhasil mengeluarkan album dan kemudian albumnya laku di pasaran, lalu pada akhirnya menikmati ketenaran. Audi ingin menjadi sosok penyanyi yang komplit, mahir menyanyi tapi sekaligus juga mahir mengoperasikan alat musik sekaligus perangkat pendukungnya. Kita kerja di musik jangan cuma bisa nyanyi aja taunya, tapi lebih involve lah gitu. Jadi tahu tentang sound ya, tentang lighting segala macam, pokoknya di bidang entertainment lah. Nggak menutup kemungkinan juga belajar acting, belajar nari semuanya. Pengen jadi operator, pengen tahu nanti kalau misalkan punya studio rekaman sendiri, jadi udah tahu gitu. Kalau udah pegang di depan mixer tuh udah tahu, oh ini tombolnya buat ini. Itu kan perlu belajar. Tapi prioritas utama saya sekarang adalah untuk membeli rumah. Bisa dibilang Audi termasuk artis yang gemar menanamkan modalnya di banyak bidang. Selain di bidang properti, Audi juga punya butik sendiri. Butik alhamdulillah lancar-lancar aja. Makanya kan kalau ada yang belanja balik-balik lagi ke situ. Pertanyaannya kini, jika Audi akhirnya sudah punya rumah sendiri plus rezeki juga lancar, sudah waktunya orang bertanya, kapan Audi akan berumah tangga? Terlebih mantan kekasihnya Tio Nugros dikabarkan akan segera menyunting Alexandra Gotardo. Belum untuk sekarang karena kan masih baru juga ya butiknya, jadi belum ada buat bikin cabang dulu. Nanti aja. Ada sih sebenarnya waktunya, tergantung orangnya. Saya kan dulu pernah punya kegagalan dan saya pengen jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terserah orang pengen bilang saya, kenapa sih kok jadi picky sekarang milih-milih? Ya memang seperti itu. Kalau kita pengen jadi lebih baik lagi, kita harus bisa aware. Sosok perempuan mungil ini Anda kenal dengan nama Andara Early. Beberapa waktu lalu Andara sempat menghilang dari panggung hiburan setelah perceraiannya dengan Ferry terkuak.
Apalagi Ferry terkesan tak mau mengakui anak yang dilahirkan Andara. Kini Andara muncul lagi. Masih seperti dulu, lincah dan dandanannya meriah. Pasti tak ada yang menyangka kalau Andara sudah punya anak. Siapa bilang aku tua?